Oke. Nah, jadi komputer itu ada 3 hal yang harus ada. Salah satu nggak ada, nggak bisa. Contohnya, hardware. Ada komputernya, ada manusianya. Ketika dihidupkan, ternyata nggak ada software-nya, nggak bisa. Software itu apa? Ada sistem operasi. Ini saya jelaskan secara umum dulu. Sistem operasi apa? Contohnya adalah Windows 10. Kalau di HP itu Android, ada Mac OS, ya, ada Linux, itu adalah sistem operasi. Jadi itu sebenarnya diinstal atau dimasukkan ke dalam hardware, gitu loh. Selama ini kan kita beli komputer atau laptop dihidupkan langsung menyala hidup, gitu kan. Beli HP ditekan powernya, dikasih baterainya sudah penuh, ditekan hidup, ya kan. Nah, sebelum itu adalah ada proses instalasi sistem operasi sebelum itu. Jadi setelah hardware dirakit dari pabriknya atau kita merakit sendiri di toko komputer, proses berikutnya supaya dia bisa beroperasi dikasih sistem operasi. Jadi ini adalah nyawanya. Jadi kalau ibaratnya manusia itu hardware adalah raganya, software adalah nyawanya, khususnya sistem operasi. Kalau program aplikasi itu diinstal setelah sistem operasi dijalankan. Berikutnya adalah jadi tadi ada hardware, ada brainware, nggak ada softwarenya nggak bisa. Komputer cuma hitam aja. Ada hardware, ada software, tapi nggak ada yang menekan powernya, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada software, ada brainware, ya nggak bisa software ini diletakkan di sini gitu. Kalau software kan sesuatu yang tidak nyata, aplikasi harus dimasukkan di hardware. Jadi itu secara umum. Nah, jadi komponen penyusun secara umum untuk hardware ya, untuk hardware itu dikelompokkan menjadi alat input, alat yang tengah itu adalah proses, ini adalah output. Nah, alat proses itu terdiri dari banyak hal. Jadi ada CPU sebenarnya ini yang mempunyai kemampuan, ada 2 kemampuan, unit control sama arithmetic logic. Nah, ini unit memori yang fungsinya untuk menyimpan data sementara, kemudian diatur oleh unit control, kemudian baru dipecahkan oleh tugas-tugasnya dipecahkan oleh unit aritmatik dan logika. Kemudian baru dikeluarkan output. Jadi sebenarnya ini prosesnya yang dilaksanakan secara cepat. Nah, sekarang tadi kan hardware, software, brainware. Hardware itu peralatan fisik. Nah, ini definisi hardware ya, ada macam-macam definisinya. Salah satunya ini, yang kedua ini, peralatan yang ketiga ini. Jadi perangkat elektronik berupa mesin-mesin dan komponen-komponen. Jadi tidak hanya satu tapi banyak komponen. Nah, jadi definisinya ada ini, sementara banyak sebenarnya, ini saya sampaikan 3 definisi dari hardware. Nah, ini hardware itu secara umum ada 4 komponen. Yang kelompok yang tengah tadi, yang ini ke tengah, ini sebenarnya 3 input, proses, output sebenarnya. Cuman yang tengah itu saking banyaknya itu bisa dipecah menjadi storage unit dan CPU, central processing unit. Jadi sebenarnya input, proses, output gitu ya. Input, proses, output. Nah, proses ini ada dari memang bisa dipecah menjadi 2, yaitu penyimpanan dan pemrosesan. Jadi input, media penyimpanan dan pemrosesan, dan output. Ini. Kemudian, nah seiring kemajuan teknologi, komputer itu ternyata sekarang berkembang. Kalau komputernya sendiri satu, jadi ada input, kemudian proses, output, itu ternyata kurang. Karena apa? Sekarang ini masanya adalah komunikasi dengan yang lain. Kalau nggak ada jaringan, nah jaringan nanti mungkin bisa kabel atau wifi, maka ada yang kurang. Contohnya seperti pembelajaran ini. Pembelajaran ini kan ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP juga mungkin. Nah, kalau nggak ada jaringan, networking, alat untuk berkomunikasi dengan alat yang lain,
perangkat yang lain, maka nggak bisa. Jadi revolusi industri sekarang 5.0 itu butuh yang namanya komunikasi. Ya, jadi ada tambahan lagi di samping input, proses, output diperuntukkan alat untuk komunikasi. Nah, komunikasi nanti habis ini ada penjelasan lebih jauh tentang komunikasi, itu tentang networking nanti. Jadi seiring perkembangan zaman ternyata butuh itu sekarang. Kalau komputer diam aja hanya bisa melihat film misalnya, atau bisa melihat ngetik-ngetik saja. Nah, tapi kalau ingin berkomunikasi harus ada namanya communication control unit. Nah, jadi komponennya bertambah sekarang. Input device, proses, output, dan communication control unit. Nah, ini contohnya. Ada internet, ada switch, ada komputer itu sendiri. Jadi, sekarang perkembangan zaman di era revolusi industri 5.0. Nah, ini adalah perangkat keras. Contoh perangkat keras. Semua yang bisa dilihat, nah itu dipasang namanya perangkat keras. Nah, ini untuk input device. Input device itu digunakan untuk memberikan perintah, masukan. Nah, ini ngetik, ini juga masukan. Proses. Nah, habis ada input device ada proses. Nah, di situ ada CPU. Nah, yang memproses itu sebenarnya adalah namanya prosesor. Nah, di prosesor itu mempunyai kemampuan untuk dua hal, control unit dan arithmetic logic unit. Nah, ini. Jadi di proses, di alat pemproses itu sebenarnya bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia ketika ada hitung-hitungan hasil keluarnya langsung muncul hasilnya, itu bagian dari CPU, mikroprosesor, prosesor namanya. Nah, dia di dalam prosesor sendiri punya bagian control unit dan arithmetic logic unit. Yang definisinya seperti ini. Nah, ini proses ya. Nah, ini ada control unit tadi. Jadi ada arithmetic logic unit dan control unit. Berikutnya, storage device atau media penyimpanan. Jadi, kalau tadi kan ini kan bagian dari proses ya, ada storage dan CPU tadi. Kontrol unit ya. Kalau ini kan CPU, proses dan kontrol. Nah, storage itu tempat penyimpanan. Ada internal, ada eksternal. Jadi kalau internal itu namanya BIOS, berisi data-data database dari perangkat apa saja yang nempel ke saya. Nah, itu nanti disimpan di internal storage yang ketika dimatikan dia tidak menyimpan. Jadi hanya ketika dihidupkan saja dia menyimpan apa yang sudah perintahkan dalam aplikasi. Kalau external storage itu adalah media penyimpanan yang biasanya permanen. Jadi ketika dimatikan, dihidupkan lagi, bisa dilihat hasilnya. Nah, ini main storage maksudnya itu yang ini. Penyimpanan yang berada pada biasanya di motherboard untuk menyimpan data-data di motherboard itu nempel apa saja sih? Oh, VGA-nya merek ini, soundcard-nya merek ini. Nah, ini contohnya external storage. Ada namanya hard disk. Jadi inilah tempat kita nyimpan file di sini. File film, file aplikasi di sini. Kemudian, nah, seiring perkembangan zaman itu jenis penyimpanan itu berkembang dengan pesat dari kecepatan dan kapasitasnya. Jadi kecepatan dalam membaca data dan menampilkan dan besaran datanya. Yang paling baru adalah SSD. SSD itu penyimpanan paling cepat untuk sekarang ini, 8 kali lipat lebih cepat daripada
Harddisk secara konvensional. Harddisk ini medianya besi, lempengan besi. Kalau ini sudah bentuk chip. Nah, output device. Jadi setelah ada input device, kemudian diproses, nah dikeluarkan. Output device itu definisinya ini. Komponen adalah yang mengeluarkan hasil yang telah dilakukan oleh komputer. Contohnya apa? Contohnya adalah printer, plotter. Ini ada tambahan monitor ya. Nah, ini sebagian kecil ini. Monitor, kemudian LCD, nah itu adalah salah satunya output. Speaker. Nah, ini tambahkan di sini. Plotter niku nopo, Pak? Plotter ini sebuah mesin pencetak yang besar bentuknya. Tadi ini apa namanya? Monitor ya. Kemudian apa namanya? Speaker itu juga termasuk output. Mungkin ada tambahan lagi. Plotter, monitor. Output juga. Loh. Tadi. Sini ya. Nah, ini printer contohnya. Nah, ini plotter. Yang besar itu loh, yang di printer besar istilahnya kalau dalam plotter. Dirancang cara khusus gunung macam output komputer yang berupa gambar. Nah, ini adalah bagian dari ini apa namanya? Proses. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa di proses itu ada banyak perangkat. Nah, salah satu perangkatnya adalah ini prosesor yang ada control unit dan ALU, automatic logic unit tadi. Jadi di dalam komputer kan tadi kan ada keyboard, mouse dan sebagainya untuk inputnya. Nah, proses kan komputer itu sendiri, CPU kalau kalian sudah pernah lihat ya. Kalau sekarang kan memang sudah all in one, sudah jadi satu, nggak ada apa namanya CPU yang berdiri sendiri, atau laptop juga seperti itu. Laptop sebenarnya juga seperti nggak kelihatan, tapi di dalamnya itu pasti ada ini, ada prosesor, ada motherboard, ada VGA, ada sound, ada input output yang untuk memasukkan USB dan sebagainya, ada hard disk ini media penyimpan data, dan power supply, powernya. Nah, mesti ada. Ini adalah komponen-komponen penunjang yang harus ada itu. Oh iya, satu lagi ini kurang, RAM, memori. Bentar. Ini di bawah aja. RAM atau memori. Nah, ini. Jadi hardware, perangkat keras yang digunakan untuk di tengah tadi, di tengah yang untuk memproses itu sebenarnya terdiri dari ini. Prosesor, motherboard, VGA itu untuk menampilkan di layar. Jadi kok layar saya nggak nyala ya? Nah, itu mungkin VGA-nya yang perlu. Itu bisa diganti. Jadi perangkat-perangkat ini bisa diganti kalau rusak. Kan tadi sudah disampaikan bahwa komputer itu terdiri dari perangkat-perangkat banyak yang digabungkan sehingga menjadi sebuah komputer yang utuh dan bisa membantu kita. RAM itu memori. Kalau di HP pun juga begitu. Semua di HP pun juga ada apa mirip, bukan mirip ya, memang komputer itu. Ada motherboard-nya. Motherboard itu tempat papan papan elektroniknya ya. Kemudian prosesor nempel di situ. Snapdragon ini kan prosesor. Mahal dan tidaknya sebuah HP, komputer dan sebagainya, salah satunya adalah prosesor. Ini soalnya tentang kecepatan memproses data. Nah, itu nempelnya di motherboard. VGA itu video graphic adapter untuk menampilkan ke monitor. Jadi monitor tidak akan tampil gambar kalau nggak ada VGA ini. Ya.
kalau nggak ada VGA. Nah, VGA juga macam-macam, ada yang bagus, ada yang biasa. Kalau untuk game VGA-nya harus bagus. Ya, ada kalau di komputer namanya ATI Radeon, ada GeForce, ada Nvidia GeForce, dan lain-lain. Nah, kalau hard disk, media penyimpan datanya. Di sampai sekarang ini SSD, ya, yang lebih cepat, 8 kali lebih cepat tadi. Ini tempat sistem operasi. Kemudian ada power supply itu untuk ya jatuh daya. Supaya listrik bisa masuk kan harus ada power supply-nya. Pak, dihidupkan kok komputer saya nggak bisa. Nah, itu mungkin ada kerusakan di power supply. Bisa diganti kalau rusak. Baik itu di laptop, di komputer, ataupun di HP. Nah, RAM itu media penyimpan data sementara yang ini namanya ini prosesor sebenarnya. Jadi sebelum diproses itu disimpan di RAM dulu. Jadi media penyimpan data sementara. Kenapa disebut sementara? Karena dia itu hidup ketika komputer ada listriknya, dinyalakan. Khususnya dia untuk apa? Antrian untuk diproses. Kan komputer itu kan punya kemampuan untuk multitasking, mengaktifkan beberapa aplikasi secara bersamaan. Nah, ada yang komputer yang memprosesnya lama, ada yang cepat, dan sebagainya, tergantung prosesor dan RAM. Ketika RAM-nya tinggi, maka program yang dibuka bersamaan bisa banyak untuk diantrikan prosesnya di sini. Gitu. Kalau RAM-nya sedikit, kita buka aplikasi yang banyak, otomatis nanti bisa ada namanya hang, ya. Tidak bisa ngapa-ngapain, sama dengan kita kalau banyak pikiran ya hang, butuh di restart lagi, dimatikan ulang, terus dihidupkan. Nah ini, jadi pengaruhnya di sini. Kalau kita beli HP pun, prosesornya apa, RAM-nya berapa. Nah ini kan juga salah satu kategori untuk menentukan mahal dan tidaknya sebuah perangkat. Oke, berikutnya software. Nah, software itu adalah perangkat lunak. Disebut juga sebagai nyawanya komputer itu apa? Yang ini sistem operasi. Software yang bertugas mengontrol dan mengkoordinasikan hardware untuk berbagai aplikasi dan macam-macam pengguna. Jadi untuk interaksi antara hardware dan kita, ya, supaya komputer itu bisa hidup, harus ada sistem operasinya. Contohnya apa? Sistem operasi ada Windows, ya, kalau Windows yang Microsoft itu kan harus beli itu ya Windows. Kalau dulu ada XP, ada 7, banyak sekali ini. Sebelum XP juga ada lagi Windows Workgroup dan sebagainya, kan belum lahir kalian. Sekarang ini Windows 10, ada Windows 11 sekarang ya. Terus punyanya Apple itu namanya Mac OS. OS itu juga ada Leopard dan sebagainya. Ada Linux juga macam-macam. Linux ada Debian, ada Ubuntu, dan lain-lain. Banyak ratusan pengembangnya. Kemudian ada Android, ya. Itu untuk yang HP. Ya. Nah, khusus untuk Linux, ini adalah sistem operasi yang gratis, tidak berbayar. Jadi kalau kita install, tidak masalah. Update tidak masalah. Tapi kalau Windows, itu harus berbayar. Jadi kalau beli komputer, laptop, sama-sama i5-nya, itu kan ada non-OS sama Windows 10 Home, Windows 10 Enterprise, ya. Sama-sama i5-nya, kalau itu non-OS, hanya DOS saja, jadi kalau dihidupkan hanya hitam, itu bedanya sekitar 500, ya, 500 sampai, mungkin kalau versi OS-nya tinggi sampai 1 juta, 2 juta gitu bedanya. Kalau ada OS-nya biasanya lebih mahal. Nah, sekarang lebih baik ada OS-nya. Kenapa? Karena nanti sekarang ini kan sudah saya sampaikan tadi, komunikasi. Jadi sistem operasi itu membutuhkan update yang cepat karena virus juga
cepat juga. Update itu fungsinya untuk melihat perkembangan. Ada virus baru, nah dia update untuk memastikan sistem operasinya berjalan dengan baik. Ini kalau program aplikasi banyak, ribuan. Nah, coba dilihat di Play Store itu ribuan. Tapi syaratnya apa? Ini dulu harus diinstal. Kalau ini nggak ada, ya program aplikasi nggak bisa. Nah, ada kelompok-kelompoknya, ada bahasa pemrograman, ada aplikasi, ada untuk input output, ada. Nah, ini sistem operasi tadi. Ada untuk desain, banyak sekali softwarenya. Ada kelompok-kelompoknya. Ada bahasa pemrograman itu ini definisinya. Nanti kenapa kok bahasa pemrograman saya sebutkan di sini? Karena nanti kita di akhir kita kan membuat project nanti. Nah, mungkin kita akan membuat project menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah software yang digunakan untuk membuat software. Nah, aplikasi digunakan buat aplikasi. Nah, berikutnya brainware. Brainware adalah orang yang melaksanakan komputer. Kalau kita tadi untuk membuat aplikasi disebut programmer, ada operator, kalau ada kasir, ini adalah istilahnya. Jadi itu sebenarnya kita ada 3 hal tadi menurut peta konsepnya tadi, cuman yang hari ini kita membicarakan yang pertama dulu tentang ini. Kalau kita lihat di peta konsepnya kan ada 3 hal utama sebenarnya. Jadi sistem operasi dan komponen ini. Berikutnya interaksi IMK dan kolaborasi. Jadi ini kita ke ini dulu. Jadi sistem komputer materi ini kita hari ini membahas tentang ini. Nah, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Materi ini ada di buku. Itu saya rangkum aja. Saya rangkum materinya ada di buku informatika. Seperti yang saya sampaikan, maksimal kita berkomunikasi 30 menit. 30 menit. Jadi supaya nggak lama-lama. Berikutnya, kalian tugas mandiri. Sementara silakan dibuka bukunya, ya, dibaca-baca. Kalau sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan barangkali. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Cewek atau cowok dulu ya? Cewek dulu aja. Mbak. Ini sama namanya sama dengan saya. Mbak Dwi Anggita, monitor. Halo? Iya, Pak. Oke. Mbak Dwi Anggita ada komputer di rumah, laptop? Atau Iya, ada, Pak. ada ya? Apa? Komputer apa laptop? Laptop. Laptop. Sistem operasinya apa, Mbak? Apa ya? Kurang tahu ya. Nah, nanti harus tahu. Ya, RAM-nya berapa RAM-nya? RAM-nya kalau nggak salah 3 apa 2 gitu, nggak tahu. 3 apa 2 ya. Kemudian harddisknya, media penyimpan datanya berapa? Wah, lupa, Nggak tahu Pak. juga ya. Oke. Ya. Kalau HP punya ya? Ya, punya ini. Punya Sekarang ya. Iya, speknya apa speknya? Prosesornya apa itu? nggak tahu, Pak. RAM internalnya berapa? Internalnya 32. 32. Terus eksternalnya? SD card-nya? Nggak tahu, Pak. Nah, kalau HP itu sistem operasinya disimpan di internal itu ya. Jadi walaupun 32 coba kalau kita ke file kan free space-nya kan tinggal berapa? Mungkin 5 giga atau gitu ya. Soalnya sistem operasinya disimpan di situ. Nah, ini nanti kurang 5 menit akan saya tutup. Nah, untuk mengetahui komputer kita itu sistem operasinya apa sih? Ya, saya akan share screen. Jadi ini sudah interaksi manusia komputer juga ini membahas. Nah ini kan komputer saya ya. Ini saya klik ini, kelihatan ya?
Kelihatan? Oke, kelihatan. Oke. Iya, kelihatan. Nah, ini adalah tombol Windows. Jadi kalau ditekan di keyboard gambar Windows ini dia akan muncul ya. Nah, ini ada perintah-perintah yang sering kita gunakan. Ini apa ini? Masih ada ya di sini ya. Ini adalah untuk apa ini? Manajemen file ya. Manajemen file. Jadi ini yang paling nanti ada shortcut ya. Ini penting manajemen file itu. Jadi kalau kita Windows E, nah muncul ini. Ini. Windows E, tekan Windows, kemudian ada E, itu muncul Explorer namanya, File Explorer. Jadi kalau di ini tombol ini loh, apa gambar ini. Jadi kalau saya tutup, nah di sini kan muncul ini, ya, ini loh, ada kan, File Explorer, mesti ada ya. Nah, untuk mengetahui spek komputer kita, buka File Explorer ini. Nah, berikutnya dicari di This PC, kemudian klik kanan, Properties. Nah, di sini kita akan diperlihatkan tipenya. Nah, ini merek Acer ya. Prosesornya Core i5. Nah, ini prosesornya. RAM-nya 8 GB punya saya ini. Nah, ini. Jadi ini prosesor. Mahal dan tidaknya sebuah komputer tergantung ini. Nah, ini. RAM juga. Berikutnya hard disk. Kalau hard disk bagaimana ya? Ini hard disk itu, media penyimpan data ini. Berapa? Nah, ini saya ada 2 hard disk saya. Ini 1 tera, yang bawah ini juga 1 tera, jadi 2 tera. Normalnya kan kalian kan cuman 1 ya harddisknya, ini saya punya 2. Kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan adalah ini, kontrol panel. Nah, ini kontrol panel. Kontrol panel ini berisi tentang data sistem kita, macam-macam data sistem kita. Contohnya, yang paling sering digunakan adalah administrative tool. Nah, di sini bisa diketahui mana ya harddisknya ya. Komputer manajemen. Nah, ini disk, ini harddisk untuk mengetahui harddisknya tadi loh. Nah, ini saya ada 2 harddisk. 1, 2. Ini SSD, ini yang biasa. Sama-sama 1 tera. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini kan nggak kelihatan. Tuh, jumlah harddisknya kok media penyimpan datanya kok 1, 2, 3, 4, Pak. Ini kalau DVD nih ya. Gitu. Apakah harddisknya ada 4? Nah, bukan. Ini kan sudah dipecah-pecah. Kalau secara fisik media penyimpan data saya ada 2. 1, 2. Tadi kan ada eksternal ya, media penyimpan data eksternal tadi loh. Ini tempat sistem operasi dan aplikasi berada, data-data berada. Nah, ini. Nah, ini bisa dipecah. Jadi ternyata harddisk itu bisa dipecah, namanya partisi. Ada E, D, ya ini E, F itu ada di harddisk pertama. C ada di yang ini SSD, yang ini SSD, ini disk 0 ini yang harddisk biasa. Jadi yang perlu dipahami atau diperhatikan ya adalah file explorer tadi. Ini fungsinya banyak sekali di manajemen file, ada mengetahui perangkat kita itu terdiri apa, jaringan, ada networking di sini, ada kontrol panel juga tadi. Ya, itu. Nanti bertahap kita akan mendalami. Jadi begitu ya, Mbak Dwi. Ya, jadi untuk mengetahui apa prosesornya, RAM-nya berapa di situ tadi. Ya. Ini saya rekod jadi nanti bisa dilihat lagi. Berikutnya Mas Ahmad Bagus, kurang 5 menit saya. Mas Ahmad Bagus monitor. Nanti bagus itu. Bagus. Mbak Dwi
Mas Ahmad Bagus di mana ini? Ahmad Bagus, monitor. Waduh. Mungkin masak mungkin ya Ahmad Bagus ini. Ini Mas Farel. Mas Farel, oh no. Jafira, Mas Jafira, halo. Nggih. Monitor, Nggih, Pak. oke Mas Jafira. Coba. Tadi kan tentang sistem komputer. Apa yang ditangkap dari Nggih, Pak. apa yang saya sampaikan tadi? 1 atau 2 atau 3 lah. Mungkin bisa di sharing ulang ke temannya tentang sistem komputer. Tadi bicara tentang apa? Oh, tadi Pak Dwi menjelaskan tentang apa gitu nggih, Pak? Iya. Oh, 2 atau iya, Pak. 3 lah. 1 tentang sistem tadi judulnya kan apa judulnya? Judulnya dulu. Judulnya apa? Sistem komputer gitu, Pak. Nah, ya, sistem komputer itu bicara tentang apa? Sistem komputer itu bicara tentang apa saja yang ada di dalam komputer, cara kerjanya, terus habis itu mekanismenya, perangkat-perangkatnya, Pak. Oke. Terus habis itu lebih dalam lagi? Lebih dalam lagi di sistem komputer itu ada sistem operasi lah. Elemen dasar sistem komputernya itu ada hardware, software, dan firmware tadi. Betul. Jadi yang hardware ada CPU, input device. Yang software ada sistem operasi, yang firmware itu kitanya, operator atau programmer. Oke, sip, bagus. Jadi komputer itu, jadi sistem komputer ini kan menjelaskan tentang bagaimana komputer itu bisa berguna untuk kita, bisa menyelesaikan permasalahan kita. Itu terdiri dari 3 hal tadi. Software, hardware, firmware. Windows 10 itu termasuk apa? Windows 10. Softwarenya, Pak. Softwarenya. Kalau software, kalau Photoshop, tahu Photoshop? Iya, tahu, Pak. Nah, itu kalau di komputer kita, proses lahirnya itu duluan Photoshop atau Windows? Duluan Windows. Iya, karena Windows itu adalah sistem operasinya, jadi harus dipasang duluan. Setelah Windows-nya dipasang, baru aplikasi, gitu ya. Oke, ada pertanyaan barangkali? Mboten, Mbak. Oke, ya. Kurang beberapa menit, 2 menit saya akan capture dulu. Bisa dihidupkan selama 20 detik aja kameranya. Mbak Nafisa, bagaimana kabarnya? Mbak Nafisa duluan ya. Mbak Safira, Mbak Miranda, Mbak Anissa. Oke. Silakan dihidupkan sebentar saja. 1 sampai hitungan 20 tok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, cantik-cantik, cakep-cakep, dan pinter-pinter. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Kalau misalnya masih mengganjal, ada pertanyaan lagi dan sebagainya, kita komunikasi di grup ya. Oke, cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.